Marilah kita bersikap hanjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca, kalena dhamma sawanang, etang manggalang mutamang. Di Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, Sukihotu, Namo Buddhaya. Nah, pada hari ini kita ketemu lagi dalam rangka memperingati Hari Trisuci Waisak. Ya, seperti Waisak-Waisak kita di tahun-tahun sebelumnya, ya tentu saja Waisak tahun ini sangat spesial. Spesialnya kenapa? Karena spesialnya kita ada di rumah, ya. Kita tidak ketemu langsung, tetapi kita bertatap muka melalui video ini, ya. Nah, Waisak yang sudah sering kita tahu Bapak Ibu bahwa Waisak terdiri dari 3 peristiwa. Kelahiran Bodhisattva, Bodhisattva mencapai pencerahan, dan parinibbananya Sang Buddha. 3 peristiwa ini selalu menjadi peringatan di Trisuci Waisak, dan mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar kisah dari Buddha. Nah, pada hari ini Waisak untuk Anggrek Dhammasaraniya, Bante akan mengambil point of view di mana ketika Buddha akan memasuki parinibbana, ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke India, tentunya kita sudah tahu semua bahwa di mana Buddha lahir. Anda sudah melihat Taman Lumbini, Bodh Gaya, dan seterusnya. Dan point of view yang terakhir, Bante akan ambil Mahaparinibbana Sutta, dimulai dari Bapak Ibu, di mana Buddha bertanya kepada Ananda. Ya, Buddha bertanya pada Ananda, Ananda, masih ada perlu apa kah yang kamu ingin tanyakan kepada Sang Tathagata? Ananda waktu itu dalam teks Mahaparinibbana Sutta disebutkan lagi bengong, ya, melamun. Buddha tanya yang pertama kali, dia bengong. Kemudian yang kedua kali masih bengong. Yang ketiga kali masih bengong. Akhirnya Sang Buddha meninggalkan Ananda, pergi beristirahat. Kemudian datanglah Dewa Mara. Dewa Mara menghampiri Sang Buddha, kemudian berkata, "Nah, Buddha, Anda sudah tua, ya kan, sudah laule. Mau ngapain lagi Anda berada di dunia ini? Tuh tadi kamu lihat, Ananda nggak butuh kamu lagi di dunia ini. Kamu sudah bertanya sampai 3 kali, yang mulia Ananda diam aja, cuekin aja." Akhirnya Mara mulai memberitahukan Sang Buddha bahwa udah saatnya Anda parinibbana. Nah, terus Sang Buddha menjawab kepada Mara, "Wahai Mara, tidak ada satu orang pun yang dapat menyuruh Sang Buddha atau Tathagata untuk memasuki parinibbana, tetapi hanya berdasarkan keinginan dari Sang Buddha untuk menentukan kapan dia akan memasuki parinibbana. 3 bulan dari hari ini saya akan memasuki parinibbana." Nah, setelah mengomongkan tentang 3 bulan setelah hari ini akan memasuki parinibbana, kemudian
dunia dikatakan berguncang ya. Ada gempa bumi terjadi, kemudian Bante Ananda yang tadinya melamun kemudian kaget, ada apa ini? Ada gempa bumi, jangan-jangan ada apa di kuti sang Buddha. Dia pergi ke kuti sang Buddha. Di sana kemudian ya dia tanyakan kepada sang Buddha, ada apa? Kenapa terjadi gempa bumi? Nah, kemudian sang Buddha memberitahukan bahwa ya terjadinya gempa bumi di dunia ini karena ada beberapa hal, antara lain yang berkaitan dengan agama Buddha, antara lain ketika sang Bodhisattva lahir di dunia, maka terjadilah gempa bumi. Yang kedua, ketika Pertapa Siddhartha mencapai pencerahan, ya, Bodhisattva mencapai pencerahan, maka terjadilah gempa bumi. Terus ketika Buddha pertama kali membabarkan Dhammacakka Pavattana Sutta, juga terjadilah gempa bumi. Berikutnya ketika Sang Bhagawa parinibbana juga bisa gempa bumi. Dan ketika Buddha mengumumkan untuk akan parinibbana. Nah, terus Ananda tanya, nah yang tadi kenapa? Yang tadi saya baru mengumumkan untuk memasuki parinibbana. Nah, di situ Ananda kaget, kapan? 3 bulan dari hari ini. Setelah mendengar kata 3 bulan dari hari ini, Yang Mulia Bante Ananda sangat sedih. Sangat sedih Bapak Ibu. Anda bayangkan posisi kita seperti Bante Ananda. Bante Ananda ini adalah orang yang melayani Buddha, kita bilanglah hampir 24 jam. Kemanapun Buddha ada, di situ ada Bante Ananda. Ketika Buddha pun pergi, tidak sama dengan Bante Ananda, Buddha itu ketika pulang harus memberitahukan, ini permohonan dari Bante Ananda. Permohonannya ketika beliau pergi tanpa Bante Ananda, maka ketika pulang khotbah yang disampaikan harus diceritakan secara private kepada Bante Ananda. Nah, seperti posisi Bante Ananda, seperti kita saat ini, misalnya kita yang merawat orang tua kita yang sedang sakit, dan setiap hari kita bersama orang tua, orang yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayangi, yang setiap hari kita layani, kemudian berkata kepada kita, 3 bulan dari hari ini saya akan meninggal. Apa yang terjadi? Kita akan syok. Waduh, kita akan kehilangan, merasa sangat-sangat kehilangan. Ini yang terjadi sama Bante Ananda. Beliau juga sangat-sangat kehilangan. Karena yang selama ini guru yang beliau layani, yang beliau sangat hormati, yang menjadi teladan bagi dia akan memasuki parinibbana. Dan yang kedua, semua murid sudah mencapai tingkat arahat. Ananda sendiri belum mencapai tingkat arahat. Dia sendiri belum mencapai tingkat arahat. Ini adalah sedih yang kedua, sehingga sangat wajar kalau dia sedih. Nah, pelajaran Bapak Ibu yang kita bisa ambil dari cerita ini adalah ketika guru Anda berkata, ya, apakah Anda masih punya sesuatu untuk Anda sampaikan? Sebagai murid kita harus respons, ya. Sebagai murid yang baik kita harus respons. Karena kadang-kadang ketika sang guru bertanya dan kita nggak respons, maka dianggap, oh ya udah, murid saya sudah ngerti semuanya. Murid saya sudah cukup mendapatkan ajaran dari kita. Nah, oleh karena itu
Yang pertama, kita harus respons. Termasuk ketika habis ceramah, ya, kadang-kadang di wihara ditanyakan, ayo umat-umat, siapa yang mau bertanya? Umat Buddha kita bagaimana responsnya? Dia majakan pura-pura meditasi. Padahal kalau disuruh meditasi beneran, wah, umat Buddha kita nomor 1. Semua kalau Bante nih ya, kalau Bante Dhamma Buddha bilang, ayo umat-umat kita meditasi, nomor 1. Semua jawabnya mau. Benar, mau. Mau pulang, mau ke toilet, mau kabur ya. Ya. Jadi ketika guru bertanya kepada Anda harus respons. Ini yang pertama. Yang kedua, please jangan bengong. Ketika Anda bersama dengan guru maupun ketika Anda bersama dengan orang tua, ketika Anda bersama dengan teman Anda yang sedang ngobrol, please jangan bengong. Seperti Bante Ananda, ketika Buddha bertanya, apa yang dia lakukan? Diam, bengong. Ya. Nah, kalau kita seperti tadi, berarti yang pertama kita dipengaruhi. Pikiran atau kesadaran kita berarti nggak ada di tempat saat itu. Karena kita bengong. Kira-kira Bapak Ibu bagus nggak ketika orang yang lebih tinggi levelnya bertanya kepada Anda terus Anda bengong? Ya, tentunya nggak bagus ya. Makanya bengong ini disebabkan juga banyak hal, antara lain moha. Nah, zaman sekarang kita yang belum punya sati sampajana, kesadaran yang begitu kuat, kita sendiri juga dipengaruhi oleh delusi-delusi dalam pikiran kita. Sudah kena delusi, kita sendiri tidak punya konsentrasi yang kuat. Ya, sudah nggak kuat konsentrasinya pun saat yang sama Anda pun misalnya lagi ngapain? Ada yang ketika ngobrol sama temennya, ada yang sedang chatting. Sehingga temannya sudah nangis-nangis Bombay, dia malah ketawa. Karena dia lagi lihat WA yang lucu, temannya ternyata lagi curhat. Nah itu. Jadi ketika kita lagi sedang berbicara, ada etikanya saling mendengar, saling memperhatikan. Ya, jadi jangan bengong. Ya, ini yang kedua, poin yang kedua. Nah, dari 2 poin ini, kemudian dalam aliran Vajrayana Tibetan, mereka sering Bapak Ibu, setiap ada guru, sebelum guru itu memberikan dhamma, mereka akan memberikan yang namanya long life prayer atau doa umur panjang, di mana mereka akan memohon kepada guru untuk tetap tinggal di samsara ini demi membawa manfaat bagi semua makhluk. Nah, kenapa ada doa ini? Cerita selanjutnya adalah ketika Ananda bertanya kepada Buddha, jadi apa yang harus saya lakukan? Boleh nggak sih Buddha menunda memasuki parinibbana? Waktu itu Buddha bilang, omongan dari Tathagata adalah 1 kali, maksudnya jujur, dan tidak mungkin seorang Tathagata menarik perkataannya. Berarti di sini kita simpulkan bahwa Buddha tidak pernah bohong. Ya, apa yang sudah diucapkan adalah komitmen untuk dijalankan. Ya, apa yang sudah diucapkan adalah komitmen untuk dijalankan. Nah, selanjutnya juga Buddha juga bilang bahwa jika sang Tathagata menginginkan usia hingga 100.000 kapa, kalau nggak salah ya, itu dia akan bisa mencapai kehidupan sampai seperti itu. Kalau sang Tathagata mau, maka bisa memiliki usia yang sangat panjang. Nah, tetapi karena sang Tathagata sudah omong, tidak bisa ditarik kembali, sehingga tetap ya jatuh tempo tetap sama, yaitu 3 bulan dari hari ini. Nah, oleh karena itu Bante Ananda benar-benar sangat sedih. Yang kita perlu pelajari dari Tathagata atau dari Buddha adalah omongan. Di zaman sekarang Bapak Ibu, omongan kita omong belum tentu kita bisa lakukan, ya kan?
Apalagi yang kita omong ini berkaitan dengan hoax, viral, yang hanya menakutkan orang, hanya membuat orang pikirannya kacau, ya, dan seterusnya. Jadi kita perlu mempunyai satu omongan, atau ketika kita berbicara, kita perlu konsentrasi sehingga apa yang kita ucapkan itu menjadi komitmen kita untuk kita laksanakan, ya. Nah, setelah selesai dari kisah ini, kemudian Buddha melanjutkan perjalanan. Yang tadi di situ adalah kota Wesali. Nah, setelah namanya gosip ya, setelah mereka tahu, wah, Sang Buddha akan parinibbana 3 bulan dari sekarang. Anda bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak yang sering berdana, yang sering pindah patah kepada Buddha, tentunya juga sangat sedih. Mereka juga ingin menghantar Buddha hingga ke Kusinara, tempat Buddha memasuki parinibbana yang terakhir. Nah, kurang lebih dari Wesali ke Kusinara, kalau kita naik mobil dekat Bapak Ibu, kurang lebih sekitar 200 kilo ya 200 kilo kurang lebih. Namun Buddha memiliki cinta kasih. Buddha selalu memiliki cinta kasih, memikirkan kepentingan makhluk lain. Kalau umat-umat ini mengikuti saya sampai ke Kusinara, maka mereka akan meninggalkan rumah mereka, pekerjaan mereka, ladang mereka, anak-anak, dan seterusnya. Sehingga sebelum Buddha meninggalkan Wesali, di yang namanya tempat sekarang adalah Kesariya Stupa, di situ Buddha memberikan bol ya patah kepada penduduk Wesali sambil memuji penduduk Wesali. Wah, kota Wesali adalah kota yang sangat indah, yang penuh dengan tanaman yang pertanian yang sangat bagus dan seterusnya. Kemudian Buddha memberikan bol secara simbolis kepada penduduk kota Wesali dan mengucapkan terima kasih serta memberitahukan kepada mereka tidak usah ikut ke Kusinara. Nah, tempat di mana Buddha memberikan bol ini sekarang menjadi stupa Kesariya di India. Ya, jadi kalau Anda ke India, stupa Kesariya ini ya Anda sudah ingat cerita dari Bante. Ya. Nah, setelah memberikan bol, kemudian masih mau ikut ya, namanya umat ya, auban kadang-kadang ya, masih mau ikut. Akhirnya Buddha dengan kesaktiannya membuat danau buatan ya. Jadi tiba-tiba air yang sungai tiba-tiba tinggi, sehingga umat-umat akhirnya kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, setelah perjalanan jauh ke Kusinara, akhirnya di sana Buddha merasa haus. Anda bayangkan Bapak Ibu, umur 80 tahun kurang lebih, Buddha jalan kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai payung, nggak ditandu, jalan 200 km. Ya, di mana fisik seseorang yang sudah 80 tahun letih. Dan ingat, bulan Waisak di India itu panasnya cuma sekitar 40 sampai 48 derajat Celcius. Ya, 40 sampai 48 derajat Celcius. Nah, kenapa Bante tahu? Ya iya, kan sering ke India jadi tahu untuk masalah iklim ya. Anda bayangkan orang yang umur 80 tahun jalan kaki, kemudian ya begitu panas, beliau jalan kaki terus bersama para siswanya sampai di satu tempat yang kita bilang tempat Buddha terakhir meminta minum ya. Jadi di sana Buddha sudah haus, kemudian karena musim panas nggak ada air hujan. Nah, jadi ada air yang kita bilang becek bekas sungai. Kemudian Buddha meminta kepada Ananda, Ananda, saya haus, tolong ambil air di sana. Ya, Bante Ananda karena sebagai memiliki bakti kepada sang guru, dia pergi mengambil air.
Sampai di sana karena airnya sudah tinggal semata kaki, berarti kan becek. Dia lihat, oh air ini nggak pantas untuk diberikan kepada sang guru. Dia kembali dengan istilahnya tempat minum yang kosong. Kemudian dia bilang airnya tidak pantas dikonsumsi. Buddha bilang coba ambil lagi. Ambil lagi yang kedua, dia lihat airnya belum. Akhirnya Buddha bilang yang ketiga masih mau minum, ambil lagi. Sampai di sana dengan bantuan para dewa air itu menjadi bersih. Nah, kemudian Buddha minum terakhir di tempat itu. Nah, tempat ini sekarang disebutkan Mata Kunda Wihar ya. Di sana masih ada stupa. Kalau Anda ke Kusinara, Anda bisa singgah di tempat sini. Tempat Buddha minum sebelum memasuki parinibbana. Nah, setelah dari tempat ini, kemudian Buddha berjalan menuju tempat yang namanya di bawah pohon apa? Sala ya. Jadi di bawah pohon sala kembar. Sebelum Buddha memilih Kusinara, Yang Mulia Bante Ananda juga sempat bertanya, kenapa Buddha mau memilih Kusinara? Kusinara adalah nama kita yang sekarang. Terus Buddha ingat bahwa ya Kusinara adalah memang sekarang adalah kampung ya, tetapi di zaman-zaman dulu ya, di zaman-zaman dulu, di zaman Buddha sebelumnya, Kusinara bernama Kusawati. Kusawati ini adalah sebuah negara yang sangat makmur, bahkan pintu gerbangnya adalah 7 lapis. Masing-masing pintu gerbang itu terbuat dari batu-batu mulia, batu pirus, batu kristal, dan seterusnya ya, batu lapis lazuli dan seterusnya. Itu adalah Kusinara di masa Buddha sebelumnya. Nah, oleh karena itu Buddha bilang Kusinara sering menjadi tempat kremasi dari Buddha-Buddha. Ya, jadi dipilihlah tempat ini sebagai tempat kremasi. Tempat Buddha mencapai parinibbana di tempat ini. Nah, setelah itu kemudian saat beliau akan memasuki parinibbana, kemudian datanglah satu orang pertapa yang bernama Subhada. Subhada datang kepada Buddha, kemudian bertanya. Subhada adalah pertapa bukan biku ya, pertapa dari aliran yang lain. Ketika Subhada datang kepada Buddha, Bante Ananda juga, udah, jangan di sini. Kamu tahu nggak sih, guru saya sudah sudah payah mau meditasi, udah capek. Kamu jangan dekat-dekat, jangan banyak tanya lagi. Tetapi dengan welas asih Buddha bilang kepada Ananda, enggak apa-apa, persilahkan Subhada masuk. Akhirnya Subhada ini masuk, kemudian bertanya kepada Buddha, Buddha, saya sudah mencari banyak sekali pelajaran. Saya sudah berguru dari bermacam-macam guru. Pertanyaan saya adalah, ajaran mana yang harus saya ikutin sehingga bisa terbebaskan dari penderitaan saya? Terus yang Sang Buddha menjelaskan, wahai Subhada, jika dalam satu sistem ajaran terdapat 4 kesunyataan mulia dan di dalamnya terdapat jalan mulia berunsur 8, maka kamu bisa mencapai pembebasan di situ. Tetapi jika dalam satu ajaran agama tidak memiliki 4 kesunyataan mulia dan jalan mulia berunsur 8, maka mustahil para siswa bisa mencapai tingkat pencerahan. Dan dalam Dhamma Winaya yang saya ajarkan terdapat 4 kesunyataan mulia dan jalan mulia berunsur 8, sehingga para siswa bisa mencapai tingkat kesucian pertama, kedua, ketiga, keempat.
Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Nah, setelah berkonsultasi dengan Buddha, kemudian beliau yakin kepada Buddha dan ditabiskan menjadi Ehibiku Upasampada. Ya, dia langsung ditabiskan menjadi biku. Setelah menjadi biku, cepat-cepat Bapak Ibu, Subada pergi terus melatih diri dia. Dan setelah melatih diri dia, Subada langsung mencapai tingkat arahat. Nah, setelah Subada pergi, kemudian Sang Buddha memasuki parinibbana, di mana ya kita tahu bahwa para biku yang datang saat itu, mereka yang belum mencapai kesucian, mereka menangis. Para dewa yang belum mencapai kesucian juga menangis. Tetapi para dewa dan biku yang telah mencapai tingkat kesucian, mereka melihat bahwa segala sesuatu tidak kekal adanya. Oleh karena itu, inilah yang Bante bisa sharing kepada Anda dalam rangka Waisak hari ini. Nah, kita lihat setelah dalam hal parinibbana, kita melihat dari sisi Subada. Subada yang setelah menerima ajaran Buddha, apa yang terjadi? Punya keyakinan dan langsung praktek. Ya, punya keyakinan dan langsung praktek. Dan setelah itu hebatnya, langsung mencapai tingkat kesucian. Bapak Ibu, kita sudah berapa kali Waisak? Kita sudah berapa kali mengetahui Buddha parinibbana? Ya kan? Tetapi sudah berapa banyak dari kita yang mencapai tingkat kesucian? Kenapa? Karena habis Waisak, habis foto-foto, habis post di Instagram, kemudian bye-bye. See you next year Waisak. Ya kan, tidak ada perenungan, tidak ada praktek setelah itu. Itu yang kekurangan dari kita. Beda dengan Subada. Subada begitu menemukan ajaran bagaikan emas, langsung dapat ajaran, langsung dipraktekkan. Kita, ya kan, Waisak, wah rame-rame, foto-foto, nyanyi, ya kan, nyanyi sana sini, selfie-nya kebanyakan, habis itu post di Facebook, habis Waisak, acara selesai, ya udah, back to nature. Tidak ada perenungan di situ, tidak ada tekad untuk mencapai kesucian di situ, tidak ada tekad untuk mempraktekkan Dhamma di situ, tidak punya keyakinan yang penuh terhadap Dhamma di situ. Oleh karena itu, wajar kalau kita sampai hari ini selalu merasa ya Waisak itu cuman peringatan. Waisak itu hanya perayaan. Yang penting gua Buddhis 1 tahun sekali mesti Waisak. That's it. Ya, padahal esensi dari Waisak bukan cuma itu Bapak Ibu. Bukan cuma itu. Oleh karena itu, Bante secara pribadi mengajak Anda, ayo kita punya pola pikir seperti Subada. At least, walaupun kita sudah terakhir, bukan berarti orang yang terakhir itu adalah orang yang gagal, bukan. Tetapi dalam ajaran Buddha, siapapun yang mau berusaha, maka dia bisa mencapai tingkat kesucian. Nah sekarang, cara berusaha ini adalah bagaimana Bapak Ibu? Buddha membabarkan tadi adalah 4 kesunyataan mulia. Bante selalu analogikan 4 kesunyataan mulia ini seperti kita yang sakit perut. Ini mungkin seringkali Anda sudah dengar dari saya. Bante nggak tahu, masih ingat atau sudah lupa. Ini Bante ulang lagi ya. Contoh, kita sudah saya orang Manado, saya suka makan rica, ya kan? Akhirnya makan rica banyak-banyak, kemudian sakit perut. Ketika Bante pergi dokter akan bertanya kepada saya, sakit apa Bante? Oh, sakit perut. Gara-gara apa? Makan rica. Terus sudah berapa kali dan seterusnya. Akhirnya setelah dari dokter, Bante dikasih obat.
dikasih obat, bawa pulang ke wihara. Ada 3 pilihan bagi saya, ya kan? Ada 3 pilihan bagi saya, yaitu pilihan apa? Pilihan A, obatnya nggak mau minum. Ya dong, ngapain sih minum obat? Terus ricanya enak masih dimakan. Menurut Bapak Ibu, bisa sembuh apa tidak? Ricanya masih dimakan, obatnya nggak diminum. Bisa sembuh? Nggak bisa. Pilihan yang kedua bagi saya adalah ricanya saya makan, enakan, tetapi obatnya ya sudah bayar, makan juga. Bisa sembuh? So-so, nggak tahu ya. Karena rica masih makan, obat juga dimakan, bareng makannya. Pilihan yang ketiga adalah obatnya kita makan, ricanya kita stop. Jadi ada 3 pilihan. Nah, menurut Bapak Ibu, pilihan mana yang paling cepat sembuh? Tentunya pilihan yang C, yaitu obatnya dimakan, ricanya di stop. Bapak Ibu sama dengan kita hari ini. Ya, apa yang Buddha ajarkan kepada kita adalah sama dengan ketika kita pergi dokter. Mau tahu kenapa? Inilah duka, inilah sakit perut. Sebab dari duka, gara-gara makan rica. Lenyapnya duka, stop makan rica. Jalan menuju lenyapnya duka, minum obat. So, pencerahan ada di tangan siapa kira-kira? Apakah pencerahan itu ada di tangan Tuhan? Atau pencerahan itu ada di tangan Buddha? Atau pencerahan itu ada di tangan saya dan Anda yang mau minum obat dan stop makan rica? Jadi pencerahan itu ada di tangan kita sendiri. Oleh karena itu kita sendiri yang menentukan suci atau tidak sucinya diri kita. Ya, dalam Waisak ini Bante mengingatkan Anda tentang pentingnya kita praktek. Ya, jangan terlalu banyak teori boleh, tetapi praktek juga harus. Ya. Dan terakhir, dalam Parinibbana Sutta Buddha menjelaskan, dalam ajaran saya mengandung 4 kesunyataan mulia dan jalan mulia berunsur 8, sehingga para siswa bisa mencapai tingkat kesucian pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti Bapak Ibu, dalam agama Buddha terdapat digaransi oleh Buddha karena ada 4 kesunyataan mulia, sehingga saya dan Anda bisa mencapai tingkat kesucian. Jadi tidak ada nibbana selain Buddha Dhamma. Ini yang harus kita ingat. Oleh karena itu, ayo kita tetap semangat. Walaupun Anda tetap di rumah, walaupun Anda mungkin bosan di rumah, gak apa-apa. Tetapi kita harus semangat karena apa? Karena kita beragama Buddha, kita merayakan Waisak, dan kita bisa merayakan kemenangan kita ketika kita mencapai kesucian dengan cara mempraktekkan Dhamma yang sudah diajarkan. Mungkin ini yang bisa Bante sampaikan untuk perayaan Waisak di Anggrek Dhammasaraniya pada hari ini. Semoga Ibu dan Bapak senantiasa berbahagia, maju terus dalam Dhamma, maju terus dalam usaha, tetap semangat, dan semoga apa yang Anda cita-citakan dapat tercapai. Semoga dengan kebajikan ini semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.